Kasus Nikita Mirzani bikin lelah diikutin terus, kasihan sama Nikita Mirzani, kayaknya sulit menang deh. Itu komentar dari sebagian pendukung Nikita Mirzani. Hai guys, selamat pagi, sehat selalu ya. Oh ya, aku mau ngomong kayak gini nih. Pihak sebelah itu muncungnya tuh luar biasa banget loh. Pintar melucu, kadang ngeselin juga gitu. Ngata-ngatain pendukung Nikita Mirzani SDM-nya rendah. SDM-nya rendah loh. Padahal basic dia sebelum tenar di TikTok, apa yang kamu lakukan? Suka tolol-tololin orang, suka ngomong bodoh ke netizen. Kalau orang cerdas, dia tidak akan pernah membiarkan hal yang buruk menerpa dirinya. Dan dia akan malu, dan dia akan memperbaiki diri ketika masa lalunya itu suram. Dan setelah keluar dari masa suram itu, dia tidak akan pernah berani untuk mengatakan orang lain lebih rendah daripada dirinya. SDM lo yang rendah sebenarnya. Jongkok otak lo. Kasus Nikita Mirzani bikin lelah diikutin terus, kasihan sama Nikita Mirzani, kayaknya sulit menang deh. Itu komentar dari sebagian pendukung Nikita Mirzani. Sahabat Cendol, netizen Cendol selalu ingetin kalian jaga kesehatan mental, pilih-pilih tontonan karena apa yang kalian konsumsi itu akan membentuk cara kalian melihat kasus ini. Coba kalian pikir, kenapa belakangan ini banyak tiba-tiba pendukung Nikita Mirzani merasa pesimis? Atau jangan-jangan kalian salah satunya? Salah satu jawabannya adalah banyak sekali propaganda dan hoax. Jadi banyak sekali sekarang ini konten-konten di luar sana yang sengaja mengalihkan isu dari fakta hukum ke hal-hal personal. Misalnya kelakuan masa lalu di Nikita Mirzani. Kemudian narasi bahwa hukumannya pasti berat dan pasti dihukum. Isu bahwa buktinya sudah kuat dan Nikita Mirzani pasti masuk penjara. Dan yang paling konyol adalah adanya dukun. Padahal ya, sampai Cendol, kalau kita periksa siapa sih yang bicara kayak gitu, hakim bukan, jaksa bukan, atau polisi. Bahkan jaksa penuntut umum ya ketika diwawancara memilih untuk tidak berkomentar karena mereka paham betul bukan mereka yang berhak memvonis. Jadi gini sampai Cendol, dalam psikologi hukum ini disebut framing effect. Jadi ketika sebuah narasi diulang-ulang terus meskipun itu tidak valid ya, ia akan membentuk keyakinan di benak audiens. Bahkan sejarah juga membuktikan hal ini ya, dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua propaganda dipakai secara masif. Disebarlah isu bahwa jenderal mereka tewas, atau camp mereka hancur, atau bahkan negara mereka jatuh gitu ya. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Akibatnya prajurit kehilangan semangat juang, kalah bahkan sebelum bertempur. Nah, hal yang sama bisa terjadi di sini ya di kasus Nikita Mirzani. Jadi kalau kalian sebagai pendukung Nikita Mirzani terus dijejali propaganda negatif ya, semangat dukungan akan luntur. Bukan karena fakta persidangan, tapi karena opini yang dimanipulasi dan sayangnya kalian percaya. Jadi sahabat Cendol, tetap kritis dan tetap pakai logika kalian ya. Bedakan antara fakta hukum di persidangan dengan opini liar di luar sana. Jadi kemenangan ataupun kekalahan Nikita Mirzani akan ditentukan oleh hakim berdasarkan bukti, bukan oleh narasi propaganda. Sebenarnya simpel sih sahabat Cendol, kalau kalian lelah ya berhenti sejenak, istirahat ya. Tapi jangan biarkan propaganda merusak semangat kalian mendukung dengan cara yang sehat dan rasional. Tetap tunggu fakta, tetap jaga logika. Di sini Doktif harap untuk owner Brande kalau bisa datang aja ke persidangan. Ya, yuk datang aja karena kamu itu akan disumpah. Ya, akan disumpah dan kamu akan berbicara di depan hakim yang mulia. Katakan apa adanya ya, jangan lupa untuk sholat malam dulu, minta petunjuk sama Allah ya supaya Allah bimbing ucapan kamu dan segala tingkah kamu nanti di situ. Ya, karena Doktif yakin kamu pun tidak akan ngarang-ngarang cerita seperti gerombolan geng tikus. Ya.
Samira itu suruh aja review skincare kau yang memang ada merkuri. Doktif berikan pesan owner brand Davina untuk hadir di persidangan. Terima kasih dok, sudah kasih. Aku ada bukti, tapi nggak kekirim karena kan nggak saling follow kan. Jadi kalau orang bilang aku anti kritik, aku sangat menghargai kritikan dari dia. Jadi pengen flashback di zaman dulu awal huru hara, ya kan? Jadi bener ya guys, emang dokter nggak pernah komunikasi dengan owner Brande. Kenapa? Untuk jaga. Nggak pernah komunikasi aja sampai sekarang gimana? Nggak pernah ketemu aja gimana fitnahnya? Udah cair dari Brande. Kenapa nggak nyerang owner Brande? Karena udah cair gitu ya? Fitnahnya gitu ya? Demi Allah dokter nggak pernah terima duit ya dari owner Brande. Ketemu juga nggak pernah ya. Oke, jadi dokter minta maaf nggak bales. Kenapa? Karena untuk menghindari fitnah-fitnah yang lebih dahsyat ke dokter. Kasihan nanti netizennya, karena dokter akan meminta pertanggungjawaban netizen di yaumul hisab nanti di akhirat kelak. Ya lumayan jadi pahala dokter ya, udah difitnah begitu. Yang jelas dokter kecewa kamu pernah melakukan podcast dengan Suneo ya, yang dokter tahu orang itu karakternya sangat licin, naudzubillah min dzalik. Ya, tapi dari paham mungkin kamu melakukan itu karena kamu pada saat itu pusing ya, kamu merasa diserang sana sini sehingga kamu benar-benar kesulitan, tidak bisa berpikir secara jernih ya, dan disitulah Sunio muncul berperan seolah-olah mbak pahlawan, padahal diduga dia juga melakukan pemerasan ke kamu ya, sayang ya, oke? Dan dokter sudah tahu yang masalah 20% itu dan bla blanya. Oke, jadi dokter harap kamu pun tidak ada komunikasi dengan Suneo, ya, kan kamu udah tahu karakternya. Dia juga pernah menghancurkan usaha kamu, ya. Oke, jadi di sini dokter pengen nyampaikan untuk owner Brande, saran aja, dan untuk para netizen kalau bisa tag ya ownernya. Karena emang dokter kan nggak pernah ketemu dengan beliau ya, demi Allah dokter nggak pernah ketemu, apalagi menerima aliran dana dari owner brand D. Tapi yang dokter tahu, owner brand D ini memang melakukan penarikan ke reseller. Artinya apa? Emang dia niat perbaikan, ya kan? Terus ngapain dokter serang-serang terus? Kalau emang dia sudah ada niat perbaikan, kan gitu loh mikirnya. Ayo para hater, para mujair, ayo yang mau nyerang dokter, gitu, ya. Oke, jadi di sini dokter harap untuk owner Brande kalau bisa datang aja ke persidangan, ya. Yuk datang aja karena kamu disitu akan disumpah, ya, akan disumpah dan kamu akan berbicara di depan hakim yang mulia. Katakan apa adanya, ya. Jangan lupa untuk sholat malam dulu, minta petunjuk sama Allah, ya, supaya Allah bimbing ucapan kamu dan segala tingkah kamu nanti di situ, ya. Karena dokter yakin kamu pun tidak akan ngarang-ngarang cerita seperti gerombolan geng tikus. Iya, oke. Jadi di sana kamu ceritakan aja kronologisnya seperti apa. Jangan ada yang dilebih-lebihkan, jangan ada yang dikurang-kurangkan. Oke, kenapa? Karena ini seperti pisau bermata dua. Kamu nggak datang salah, datang pun salah. Kan begitu, nggak datang dihujat, datang pun dihujat. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, jalani saja, karena yang dokter takutkan nanti akan ada penjemputan paksa dari jaksa. Ya, itu yang dokter khawatirkan. Yang kemarin kok dokter akhirnya datang juga salah satu dokter pikirkan adalah gimana ya kalau dokter nanti dijemput paksa oleh jaksa, ya, karena padahal kan dokter sudah diperiksa di BAP, ya. Jadi datang aja untuk owner brand D, katakan apa adanya. Ya, minta bimbingan Allah. Insya Allah kamu akan diberikan keselamatan. Untuk netizen Indonesia, yuk kita doakan yang terbaik. Ya, kita doakan yang terbaik untuk jalannya persidangan, ya, agar berjalan dengan lancar, supaya teknik kita juga lebih tenang, ya kan, dalam menjalani persidangan, nggak ada huru hara, biar cepet beres gitu, ya, nggak lari kemana-mana, nggak kelamaan. Gitu, oke. Dan dokter harap untuk penangguhan penahanan pun bisa dikabulkan oleh majelis hakim, karena mungkin beliau kan juga harus ngurus anak-anaknya, gitu. Oke ya guys, mohon disampaikan tag owner Brande, yuk bisa, mohon kamu bisa datang, oke ya sayang ya. Oke guys ya, salam cerdas bareng dokter, udah terdeteksi. Ketemu di next video berikutnya, bye.